Halo, welcome back. Kita akan masuk ke part yang kedua untuk materi persediaan. Jadi, kali ini kita akan melihat tentang contoh soal dari perhitungan persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO dan LIFO. Dengan menggunakan metode FIFO dan average. Oke, jadi di PowerPoint sudah jelas terlihat soalnya, cuman ini saya copy lagi ke Microsoft Excel. Jadi soalnya kira-kira seperti ini. Ya, soalnya kira-kira seperti ini. Kalian bisa lihat ada transaksi pembelian dan penjualan, ya. Namun di awal diberitahukan informasi terkait persediaan awal. Jadi Anda diminta untuk menghitung berapa nanti persediaannya di akhir dan berapa harga pokok penjualannya. Oke, jadi sekali lagi yang perlu Anda ingat, harga pokok penjualan itu mudahnya bisa kalian pahami sebagai harga modal atau berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut oleh kita sebagai perusahaan, atau modalnya berapa. Jadi misalnya ada satu buah spidol, harganya kita beli, kita sebagai toko kelontong ya, perusahaan kita ada toko kelontong, kita jual spidol, lalu spidol itu kan otomatis kita beli dulu ya di supplier. Harga belinya di supplier adalah Rp2.000 per unit atau per piecesnya. Nah, kemudian kita jual kepada pelanggan kita di toko itu 3.000. Nah, biaya pokok penjualannya atau harga pokok penjualannya adalah yang 2.000. Seperti itu. Oke, kita akan langsung mulai mencoba menggunakan Excel. Ya, tetapi saya harapkan walaupun ini kita belajarnya pakai Excel, saya harap teman-teman tetap bisa melihat cara pengerjaannya dan bisa mentransfer. Nantinya ketika ada soal, tetap kalian bisa transfer ilmunya dan bisa gunakan untuk mengerjakannya di secara manual. Jadi tidak hanya tahu secara sistem atau pakai aplikasi atau apapun itu, tapi juga kalian bisa mengerjakan secara manual. Oke? Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ada persediaan awal di tanggal 2 Januari. Ini yang pertama untuk metode FIFO. Sudah saya siapkan ya semuanya supaya mempercepat proses pengerjaan dan penjelasannya. Sehingga kita langsung isi aja. Di tanggal 2 Januari ada persediaan awal. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 4 kolom utama, ada kolom tanggal, kolom pembelian, kolom harga pokok penjualan atau ya berapa yang terjual ya, atau kolom penjualan untuk mencatat kalau ada transaksi penjualannya, dan ada kolom persediaan. Jadi tadi di part pertama saya sudah sampaikan bahwa untuk pembelian itu nantinya akan menambah jumlah persediaan, sedangkan kalau ada transaksi penjualan kita isi di kolom harga pokok penjualan itu nantinya akan mengurangi jumlah persediaan. Oke, di setiap kolom ini ada subkolomnya. Untuk pembelian ada unit, ada harga per unit, dan ada total harga. Begitupun untuk penjualan dan persediaan. Sehingga untuk tanggal 2 Januari di situ kan adalah persediaan awal. Oke, persediaan awal sebanyak 200 unit. Itu bukan transaksi pembelian lagi, bukan transaksi penjualan lagi, tetapi itu adalah persediaan yang diambil dari periode sebelumnya. Sehingga di sini kita langsung isi angka 200 unit dengan harga harga per unitnya adalah sebesar 9.000. Total harga sama dengan 9.000 dikali dengan 200. Oke, seperti itu. Ya. Nah, di tanggal 10 Maret, kita lanjut ya, tanggal 10 Maret ada transaksi pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya adalah 10.000. Jadi, karena ini pembelian, maka kita isi di sini. Ada transaksi sebanyak 300 unit dengan harga sebesar 10.000 per unit dan total harganya sama dengan Nah, ada
perlu diisikah di kolom harga pokok penjualan? Jawabannya tidak perlu ya. Jadi ini kita kosongkan saja. Supaya memudahkan Anda, saya beri warna supaya tidak bingung. Saya beri warna hitam aja. Oke. Nah, sehingga di sini persediaannya akan menjadi tidak lagi hanya 200 tapi 500, Bu. Oke, karena ini pakai FIFO, maka Anda tetap harus menulis masing-masing sendiri. Jadi tetap ada 200, ini boleh saya copy saja biar cepat. Oke. Juga ada persediaan sebanyak 300 yang harga pokoknya adalah 10.000. Maaf. 300 saya ketik 10.000 dan dikali dengan 300. Oke, jadi per tanggal 10 Maret ada dua jenis persediaan, yaitu jenis yang pertama ada 200 unit dengan harga 9.000 per unit, dan jenis yang kedua harganya 10.000 unit dengan total Rp10.000 per unit dengan total jumlah barang sebanyak 300 unit. Oke, kita lanjut ya ke tanggal 5 April. Di 5 April ada penjualan sebesar 200 unit. Oke, karena ini transaksi penjualan, maka kita tidak mengisi yang ini ya, kita gelapkan yang ini. Oke, karena transaksi penjualan, kita isi di harga pokok penjualan sebesar berapa tadi? 200 unit ya. Di tanggal 5 April ada 200 unit. Nah, pada kolom penjualan itu dia sampaikan juga harganya. Nah, untuk penjualan, harga yang dimaksud di sini itu adalah harga jualnya ya, teman-teman. Harga jualnya. Untuk apa dikasih tahu harga jual? Untuk nantinya kalau kita mau bikin atau menghitung laba kotor, gitu ya. Jadi, harga jual ini tidak diletakkan di sini, tetapi yang diletakkan di kolom ini itu adalah harga pokoknya atau harga ketika kita membeli unit tersebut. Gitu ya, karena ini adalah perhitungan untuk kita saja ini di perusahaan. Untuk kita tahu berapa modal kita, ya berapa harga pokok penjualan pada akhirnya, nanti tinggal kita kurangkan dengan penjualan total total penjualan untuk mendapatkan nilai laba kotor. Sehingga di sini karena metodenya FIFO, maka kita ambil yang pertama kali masuk. Itu juga yang pertama kali keluar. Ada 200 unit, Bu, yang mau dijual, artinya kita ambil 200 unit dari harga yang 9.000. Oke. Nah, jadi di sini tersisa persediaan tinggal yang harganya 10.000 sebanyak 300 unit. Oke. Oke, seperti itu. Contoh misalnya di tanggal 5 April. Bu, misalnya yang dijual ternyata bukan 200 unit, tetapi 300 unit. Gimana itu, Bu? Nah, kalau seperti itu, artinya kalian harus ambil dulu yang 200 unit dengan harga 9.000. Sisanya di bawah sini ya, kita tambahkan kolom sebanyak 100 unit dengan harga yang 10.000. Sehingga akhirnya nanti persediaannya menjadi sisa 200 unit dengan harga 10.000. Lanjut ya, di tanggal 7 Mei ada penjualan lagi sebesar 100 unit. Ini saya gelapkan lagi ya, teman-teman. Nah, jadi di sini tinggal langsung isi saja sama. Bedanya apa? Bedanya di harga per unitnya. Kenapa nggak yang 9.000 lagi, Bu? Karena persediaannya yang 9.000 sudah habis. Sehingga di sini tinggal yang harga 10.000. Oke, dan persediaan di tanggal 7 Mei menjadi sisa 300 dikurang 100, oke, menjadi sisa 200. Saya tidak masukkan rumus supaya Anda paham juga. 300 dikurang 100 dengan harga per unit 10.000, maka hasilnya adalah 2 juta. Oke, kita lanjutkan ke tanggal 21 September. Mohon maaf, saya percepat karena waktu untuk record tidak terlalu panjang. Tanggal 21 September ada pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000. Oke, yang menyebabkan terjadinya variasi persediaan. Nah, persediaannya menjadi sisa berapa? Menjadi ada 2 jenis, yaitu yang di atas 200 dan ada persediaan yang baru yaitu 400 dengan harga 11.000. Oke, lanjut di tanggal 18 November, beli lagi dia. Di tanggal 18 November membeli lagi
sebanyak 100 unit. 100 unit dengan harga 12.000. Oke, sehingga jenis persediaannya tidak lagi hanya 2, melainkan bertambah karena harganya variasi. Bertambah variasinya, yaitu ada yang harga 10.000, ada yang harga 11.000, dan ada yang harga 12.000. Oke? Oke. Nah, lanjut di tanggal 20 November terjadi penjualan sebanyak 200 unit. Saya isi ya, penjualan 200 unit. Silahkan teman-teman, yang mana harga pokok penjualan yang dimasukkan? Harga per unitnya yang mana? Oke, yang 10.000. Oke. Sehingga persediaan saat ini menjadi sisa yang oke. Ada yang harga 11.000 dan ada yang harga 12.000. Terakhir tanggal 10 Desember ada penjualan lagi sebesar 200 unit lagi. Ya, abaikan ya yang ininya. Ini untuk menghitung laba kotor sekali lagi. Nah, 200 unit ini kita ambil dari yang harga yang mana? 11 atau 12? 11.000. Kemudian di sini menjadi sisa 200 unit dengan harga 11.000 dan 100 unit dengan harga 12.000. Oke, Anda diminta untuk menentukan berapa nilai persediaan akhir. Nah, terakhir kan transaksi di tanggal 10 Desember. Jadi Anda diminta menentukan yang ini nih. Ini. Nah, artinya totalnya adalah, kita langsung saja sama dengan, bukan dari atas ya, tetapi dari yang tanggal 10 Desember. Oke, nilai persediaan akhirnya ini adalah sebanyak 3.400.000. Oke. Ya, sedangkan harga pokok penjualannya, nah Anda total semuanya sebanyak penjualan yang terjadi, Anda tinggal tambahkan penjualan terjadi di tanggal 5, kemudian ditambah di tanggal 7, ditambah di tanggal 20, dan di tanggal 10 Desember. Harga pokok penjualannya adalah sebesar 7 juta. Oke, itu yang untuk FIFO. Sedangkan untuk untuk average, ya, kita lanjut untuk average. Ini saya berikan keterangan dulu, ya, agar tidak menyusahkan dan tidak membingungkan. Ini adalah HPP atau harga pokok penjualan. Metode average sama cara isinya, ya, cuman berbeda cara perhitungannya. Ini kita isi sama-sama 200 unit persediaan awal dengan harga 9.000, maka di sini oke. Lalu kemudian di tanggal 10 Maret terjadi pembelian 300 unit dengan harga per unit 10.000 sehingga total harga menjadi 3 juta. Nah, ini tidak ada ya. Jadi, persediaan saat ini menjadi 500 unit. Nah, tapi yang kita masukkan adalah nilai rata-rata dari keseluruhan 500 unit itu. Cara hitungnya adalah ini 200 ditambah 300 dapat 500, dan harga per unitnya itu merupakan pembagian dari, pertama-tama kita total dulu yang ini, 1.800.000 ditambah dengan total pembelian di tanggal 10 Maret yaitu 3 juta. Lalu pembaginya adalah dibagi dengan total unit keseluruhan yaitu 500. Harganya 9.600. Di sini bisa kalian masukkan kembali ini. Oke, harganya adalah 4.800. Bu, kalau misalnya saya mau ini sama dengan di sini saya masukkan rumus sama dengan 1.800 ditambah 3 juta, bagaimana Bu? Boleh, silahkan. Lalu nanti di sini tinggal total ini dibagi dengan 500. Oke. Kemudian di tanggal 5 April ada penjualan sebanyak, saya ikut yang di sini ya, penjualan sebanyak 200 unit.
200 unit, tapi harga per unitnya tidak lagi pakai yang 9.000 karena ini metode average. Jadi kita selalu menggunakan metode harga terbaru, harga rata-rata terbarunya. Jadi harga rata-rata itu akan berubah ketika terjadi pembelian. Jadi begitu ada pembelian, pasti harga rata-rata akan berubah. Ya, jadi di sini pakai angka yang 9.600. Sehingga total harganya sama dengan, langsung aja, dan di sini ini menjadi tinggal sisa 300 dengan harga tetap 9.600. Nah, di sini seperti ini. Oke, tanggal 7 Mei, ini saya gelapkan lagi biar Anda tidak bingung. Tanggal 7 Mei terjadi penjualan lagi sebanyak 100 lagi. Jadi masih sama, pakai dengan harga yang 9.600. Dan di sini persediaan menjadi berkurang, menjadi sisa 300 dikurang 100, sisa 200. Harganya tetap harga per unit. Oke, harga rata-rata per unit per tanggal tersebut. Oke, lalu di tanggal 21 September terjadi pembelian lagi sebanyak 400 unit. 400 unit, pakai harga yang mana nih? 400 unit. Nah, kita pakai harga sama caranya kayak tadi ya. Di sini saya hitamkan dulu. Nah, di sini otomatis kan menjadi 400 unit dengan harga pembelian sebesar 11.000. Maaf, ini tidak berubah ya, tetap ikut soal. Hanya yang berubah nanti di persediaan. Di sini menjadi sisa bertambah dari 200 menjadi, ini saya tambahkan ya, menjadi 600. Dan di sini sama dengan ini ditambah yang 1.920.000 ditambah dengan 4.400 dibagi dengan totalnya unitnya 600. Lalu di sini adalah pengalian dari ini dikali dengan, oke, ini pakai koma ya, 10.533. Lalu di tanggal berikutnya, tanggal 18 November, balik lagi ada lagi pembelian sebesar 100 unit dengan harga 12.000. Sehingga di sini, oke, ini saya hitamkan kembali. Lalu di sini sama ya, kita ulang, ini ditambah ini, dan ini diperoleh dari penambahan ini ditambah dengan 1.200.000 ya, dibagi dengan totalnya. Oke, 7.520.000. Lanjut ya. Di tanggal 20 November ada terjadi penjualan sebanyak 200 unit. Nah, harganya berubah nih. Ini harus pakai harga yang sama dengan ini. Ini koma ya, kalau ada titik itu berarti koma. Lalu tinggal kita kalikan. Nah, di sini sisa menjadi 500 dengan harga yang sama dengan di atas. Nah, oke, jadi ini nanti kalau untuk memudahkan Anda bisa dibulatkan saja. Misalnya ini 10.743, silahkan ya. Tapi ini karena saya pakai Excel, saya rasa tidak ada masalah untuk tetap menggunakan angka sesuai dengan komanya. Oke, maaf. Oke, ini kebetulan sama ya, karena penjualannya sama-sama 200 lagi. Nah, di sini tapi menjadi sisa 300. Oke. Jadi terakhir ada di harga 3.222.857. Jadi untuk persediaan akhirnya di sini adalah 3.222.857,14. Dan untuk harga pokok penjualannya totalnya tinggal kalian totalkan saja. Ini ditambah ini ditambah ini dan oke. Jadi memang ada koma di belakangnya, tapi tidak apa-apa. Untuk pengerjaan soal berikutnya nanti kalian bisa langsung dibulatkan saja angkanya, juga tidak masalah. Oke. Nah, kita masuk ke bagaimana kalau
metodenya adalah metode periodik. Kalau yang tadi itu adalah perpetual. Kalau periodik, rumusnya sebenarnya sangat mudah ya. Jadi kalian cuma perlu tahu berapa persediaan awal, berapa jumlah pembelian, di mana nantinya total dari persediaan awal dan pembelian itu disebut sebagai barang yang tersedia untuk dijual. Nah, barang yang tersedia untuk dijual ini nantinya akan dikurangkan dengan persediaan akhir, dengan nilai persediaan akhir untuk memperoleh harga pokok penjualan, penjualannya. Nah, di metode periodik, kalau kalian sudah baca bukunya di halaman 302, 303, di situ kalian akan tahu bahwa kita perlu menentukan dulu berapa persediaan akhirnya, berapa unit persediaan akhirnya. Ya, berapa unit persediaan akhirnya. Nah, caranya sebenarnya mudah saja, tinggal kalian lihat di persediaan awal ada 200, kita lihat dari soal saja ya, jangan melenceng ke perpetual lagi. Jadi di sini di persediaan awal ada 200, kemudian ada pembelian tambah 300, kemudian pembelian lagi tambah 400, gitu ya. Jadi 200 tambah 300, 500, tambah 400, 900, tambah 100, ada 1000 total barang. Total barang yang tersedia untuk dijual. Jadi kayak gitu ya, total barang yang tersedia untuk dijual, dikurangi dengan berapa total penjualannya. Penjualan ada 200, 100, itu 300, dan 500, 700. Jadi penjualannya ada 700 unit. Sehingga persediaan akhirnya 1000 kurang 700, artinya ada 300 unit. Nah, kalau dia pakai FIFO, kita tinggal lihat 300 unit. Artinya dia pakai harga yang mana ya? Kalau seperti itu, artinya harga yang terakhir yang mana? Kayak gitu. Jadi 300 unit itu terbagi menjadi 2 ya. Tinggal kalian lihat kembali, nanti ada 200 unit yang harganya 11.000 dan 100 unit yang harganya 12.000. Cukup seperti itu. Jadi di sini kita isi ya, total pembeliannya ini sama dengan 3 juta, ini FIFO ya, tambah 4 juta, tambah 1.200.000 ya. Jadi total pembeliannya adalah 8.600.000, sehingga barang yang tersedia untuk dijual, ini saya bold dulu supaya Anda semua tidak bingung. Oke, jadi total barang tersedia untuk dijual adalah 10.400.000. Sedangkan untuk average, total pembeliannya adalah, kita lihat harusnya sama ya, tambah ini tambah dengan ini 8.400.000. Jadi memang total barang tersedia untuk dijual sama 10.400.000. Sedangkan persediaan akhirnya nanti pasti angkanya berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini dia ada 300 unit dengan harga yang berbeda. Ada 200 unit harganya 11.000 dan 100 unit harganya 12.000. Jadi saya pakai angka yang di sini ya. Yang penting kalian sudah paham cara perhitungannya kalau dia periodik. Kalau masih belum paham, silahkan lihat kembali di buku Anda, juga tidak masalah. Jadi sehingga harga pokok penjualannya adalah 7 juta. Sedangkan kalau average, di sini kita harus cek sisa persediaan akhir dikalikan dengan harga rata-rata per unit. Di buku Anda itu ada di halaman 305 ya. Jadi kita harus mencari dulu berapa harga rata-rata per unitnya. Berapa harga rata-rata per unitnya. Oke, jadi harga rata-rata per unit itu sama dengan total barang tersedia untuk dijual sama dengan, jadi total barang tersedia untuk dijual dibagi dengan total unit barangnya. Total unit barangnya kan ialah tadi barang tersedia untuk dijual itu adalah 1000 ya kalau saya nggak salah. Jadi harga rata-rata per unitnya adalah 10.400 per unit. Nah, 10.400 per unit ini dikalikan dengan persediaan akhir, berapa unit. Persediaan akhir tadi kan semuanya sama ya, ada 300 unit. Sehingga di sini
Kalian tinggal kalikan 10.400 dikali dengan 300. Saya kali aja ya, kali manual 300. Sehingga harga pokok penjualannya adalah 7.280.000. Oke, di sini terlihat ya, di sini terlihat ada perbedaan antara harga pokok penjualan dari di sistem periodik dan perpetual dari metode average. Selebihnya sih, sepenglihatan saya semuanya sama ya, baik di average maupun kalau FIFO sih sama ya, periodik dan perpetual. Oke, seperti itu ya kira-kira cara menghitungnya. Sekali lagi nanti filenya tetap akan saya share untuk membantu kalian belajar kembali. Nah, berkaitan dengan perhitungan laba kotor itu silahkan kalian cek caranya, tinggal kalian lihat di buku, semuanya lengkap dan cukup mudah selama kalian memahami bagaimana menghitung harga pokok penjualan, bagaimana menghitung total penjualan. Oke, jadi tinggal dilihat saja caranya dan bisa dicoba-coba sendiri. Kalau tidak paham bisa langsung ditanyakan kepada saya. Oke, selebihnya yang lainnya berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi itu nanti akan menjadi tugas Anda untuk dipaparkan dalam virtual kelas kita nantinya. Mohon tetap bersiap dan sekiranya ada pertanyaan, saya terbuka untuk menerima pertanyaan berkaitan dengan materi kita pada minggu ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga materi ini memberikan tambahan ilmu bagi teman-teman semua dalam bidang akuntansi. Sampai jumpa!